Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi shalom. Haleluya. Kita sungguh bersyukur Bapak Ibu ya, bahwa Tuhan baik di dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu ya. Dalam keadaan apapun, dalam musim apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Nah, baik Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu ya. Belajar bersama-sama. Kita akan menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita. Khususnya dalam minggu ini. Pesannya gini Bapak Ibu. Pesannya sangat luar biasa ya. Pesannya sangat luar biasa. Terlihat sederhana tetapi maknanya begitu dahsyat dan luar biasa. Nah ini pesannya Bapak Ibu. Kenakan pakaian wajibmu setiap waktu. Kira-kira apa yang dimaksud Bapak Ibu ya? Kenakan pakaian wajibmu setiap waktu. Kalau Tuhan sampaikan setiap waktu artinya dalam keadaan apapun. Betul ya Bapak Ibu ya? Dalam musim apapun di dalam kehidupan setiap kita, kita harus selalu gunakan. Katakan amin Bapak Ibu. Artinya tidak boleh dilepas. Saya percaya kita sudah menangkapnya Bapak Ibu ya. Karena Pak Ishak sudah menjabarkan begitu lugas di hari Minggu tentang pesan Tuhan ini. Ada banyak contoh-contoh yang Pak Ishak sampaikan kepada setiap kita. Supaya kita mudah menangkapnya. Dan ternyata sudah dijelaskan kepada setiap kita. Sebetulnya tidak usah panjang-panjang saya mau jelaskan Bapak Ibu ya. Artinya tinggal kesadaran kita ya. Yang diperlukan adalah kesadaran setiap kita sebagai orang-orang percaya. Yang diperlukan adalah respon kita sebagai orang-orang percaya. Dan saya sangat percaya Bapak Ibu ketika kita mengenakan pakaian wajib ini. Maka akan ada perkara-perkara yang luar biasa boleh terjadi atas kehidupan setiap kita. Atas kehidupan orang-orang di sekitar kita mungkin. Ya, ada banyak orang-orang yang dipulihkan. Ada banyak orang-orang hatinya dijamah oleh Tuhan. Bahkan hatinya tersentuh, disentuh, diubahkan. Ya. Ketika kita menggunakan, memakaikan pakaian wajib yang Tuhan berikan ini kepada setiap kita. Ya. Dan saya percaya ada banyak orang-orang yang terus datang kepada Kristus. Katakan amin Bapak Ibu ya. Nah, mari kita lihat apa yang menjadi dasar firman-Nya supaya kita tidak tersesat Bapak Ibu ya. Kolose pasal 3, surat Kolose pasal 3 ayat 14. Apa yang firman Tuhan sampaikan di sini? Mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Dikatakan gini, dan di atas semua itu kenakanlah apa? Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Sekali lagi saya bacakan. Dan di atas semua itu, nanti kita belajar, semua itu yang mana? Nah, kita harus melihat satu perikop ini supaya semua itu kita bisa melihat. Ya. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya. Saya percaya Bapak Ibu kita sudah tangkap karena Pak Ishak sudah menjabarkan ini kepada setiap kita. Dikatakan kenakanlah kasih. Ya. Kenapa kita harus mengenakan kasih? Karena itu sebagai pengikat yang mempersatukan dan juga yang menyempurnakan dari semua apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu ya. Tanpa mengenakan kasih maka semua sia-sia. Tanpa mengenakan kasih semuanya menjadi hambar, tidak ada gunanya. Tidak maksimal, tidak sempurna, tidak selaras, tidak serasi. Ya. Sekalipun kita sudah membuang amarah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dusta dan sebagainya. Kalau kita tidak mengenakan kasih itu seperti yang Tuhan maksudkan, maka segala sesuatunya tidak sempurna. Jadi kalau mau sempurna, maka kita harus mengenakan pakaian wajib yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ya. Jadi mengapa Tuhan memberikan pesan ini kepada setiap kita? Tujuannya sederhana. Karena Tuhan mau kita berfungsi, katakan berfungsi. Sederhana, tujuannya Tuhan mau kita berfungsi. Sebagaimana mestinya sebagai gereja Tuhan.
Seberapa kita yang rindu berfungsi Bapak Ibu? Saya percaya setiap kita sudah dilahir barukan di dalam Kristus. Maka sewajarnya, maka semestinya adalah kita berfungsi. Pak Ishak kan jabarkan di hari Minggu ya Bapak Ibu ya. Ini saya renungkan dia, betul ya. Bahwa hari-hari ini kasih kebanyakan orang mulai dingin. Kalau boleh saya tambahkan, bahkan membeku. Tidak ada kehangatan. Mungkin di dalam komunitas kecil, di dalam keluarga tidak ada kehangatan. Hidup jadi masing-masing. Apalagi sekarang di zaman teknologi Bapak Ibu. Waduh. Bersentuhan pun kadang-kadang mungkin jarang. Berkomunikasi pun kadang-kadang mungkin jarang. Sesama anggota keluarga. Jangan-jangan gak ketemu dalam satu hari. Karena sibuk masing-masing. Boro-boro kita mau berdampak. Boro-boro kita mau berfungsi. Ya, segala kesibukan yang kita miliki. Saya coba merenungkan apa yang Pak Ishak sampaikan. Kasih kebanyakan orang hari-hari ini mulai dingin. Di dalam Matius, Injil Matius 24 ayat 12 mengatakan gini. Matius 24 ayat 12. Saya akan bacakan saja Bapak Ibu ya. Matius 24 ayat 12. Dan karena semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini gak boleh terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Kehidupan hari-hari ini, ya bahkan gereja Tuhan sangat miris, menyedihkan. Ya berita sekarang kita bisa melihat. Orang tua dan anak bisa bunuh-bunuhan, bisa kejar-kejaran di jalan raya Bapak Ibu. Nah ketika Tuhan memberikan pesan ini, mari kita tangkap bersama-sama. Bahkan ternyata gini, ada pakaian yang wajib yang harus kita gunakan, kenakan di dalam kehidupan setiap kita. Ada kasih Kristus, itulah yang harus diimpartasikan kepada orang-orang di sekitar kita. Saya coba merenungkan ini Bapak Ibu, jangan-jangan gini. Jangan-jangan hubungan orang tua dan anak di rumah, tanda kutip anak-anak Tuhan, tidak lagi saling ada komunikasi yang hangat yang muncul. Pulang sekolah, masuk kamar, tutup pintu, main game seharian. Ketemu-ketemunya di meja makan. Waktunya makan, baru keluar. Setelah makan pergi. Gak ada waktu, ya ngopi ke atau makan cemilan ke atau bersama-sama sambil ngobrol dan sebagainya. Itu jarang ditemukan hari-hari ini. Anak-anak dengan segala kegiatannya. Saya banyak PR, banyak tugas dan sebagainya. Akhirnya apa? Gak punya kehangatan. Makanya Alkitab tidak akan pernah salah. Ya. Hari-hari ini kebanyakan kasih orang mulai dingin. Saya sih merenungkan itu ketika Pak Ishak sampaikan iya ya. Ini saya alami Bapak Ibu. Untung saya juga agak cerewet ya. Kalau saya lihat sesuatu yang gak mulai kayak hidup masing-masing, saya bilang hehehe, kumpul. Saya akan khotbah 3 jam, makanya kalau ada pertemuan di rumah saya, ini nyata Bapak Ibu ya. Orang gak mau, udah mulai pulang kerja langsung ke kamar. Saya pikir gimana sih ini gak sehat saya lihat itu. Saya harus memantau semua. Ya ketika dipercaya melayani, jangan coba-coba. Izin. Sibuk ini, urusan ini dan sebagainya. No, enggak gitu. Mari kita lihat di dalam Kolose pasal 3. Ayat 12-13. Supaya kita ngerti tentang status kita ini Bapak Ibu ya. Makanya penting ketika Tuhan ingatkan memakai pakaian yang wajib yang Tuhan berikan. Kolose pasal 3 ayat 12-13 dikatakan gini. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang yang akan yang lain apabila ada seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Ayat 12 dikatakan bahwa kita adalah orang-orang apa Bapak Ibu?
Pilihan siapa? Pilihan Allah. Yang dikuduskan atau yang dipisahkan untuk suatu maksud tujuan tertentu. Makanya dikatakan kenakanlah belas kasihan. Supaya apa? Ada tujuannya ternyata. Kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ini saya lagi ngomongin diri saya sendiri Bapak Ibu. Ya. Karena masih ada banyak hal-hal yang perlu dibuang di dalam kehidupan. Khususnya saya secara pribadi Bapak Ibu. Ya. Kalau dikatakan kita adalah orang-orang pilihannya Allah Bapak Ibu. Ya. Kita sudah dipisahkan. Lewat kelahiran baru di dalam Kristus. Sudah dikhususkan untuk tujuan tertentu. Yang lebih dahsyat, yang lebih mulia. Bahkan kita dikatakan imamat yang rajani. Ada tugas imam. Tugas imam itu apa? Membawa orang-orang datang kepada Kristus. Makanya dikatakan kita mesti berfungsi. Ada tugas. Ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada setiap kita kalau kita dikatakan sebagai imamat yang rajani. Biarlah kita itu meresponnya Bapak Ibu ya. Khususnya pesan Tuhan yang datang kepada setiap kita. Kita semua Bapak Ibu. Ya. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, iya ya ternyata ada pakaian wajib loh yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Untung Tuhan bicara gitu Bapak Ibu ya. Untung Tuhan sampaikan sehingga kita terbuka. Ya, jangan sampai ketika Tuhan sampaikan ini gak ada respon di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Ya, karena ini yang Tuhan sampaikan di dalam inti pesannya. Tidak semua saya bacakan bagian awalnya saja Bapak Ibu. Dikatakan gini, lewat pesannya ini Tuhan menekankan bahwa ada pakaian yang bernama kasih. Dan ini adalah jenis pakaian tanda kutip. Yang harus selalu dikatakan. Ini saya suka kata-katanya Bapak Ibu. Yang harus selalu, udah harus selalu lagi. Dikenakan orang percaya di atas semua pakaian-pakaian tanda kutip. Apapun yang dirasa banyak orang percaya sudah memakainya. Pesan ini sudah datang kepada setiap kita. Nah kita gunakan, kita pakaikan itu. Pakaian yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Pakaian wajib yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ada banyak tujuannya Pak Ishak sudah jelaskan kepada setiap kita semua Bapak Ibu. Ada dua hal yang disampaikan Pak Ishak secara cepat Bapak Ibu. Yang pertama adalah pakaian kasih yang kita kenakan harus menginspirasi orang dan membawa orang itu naik ke level yang semestinya. Ya, menginspirasi Bapak Ibu ya. Jangan seperti kayak Pak Ishak sampaikan, ya ada orang-orang pakai ikat pinggang di sini Bapak Ibu. Saya pikir iya ya. Di jalan-jalan tuh banyak Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, pakaian kasih akan memampukan kita untuk tetap mengasihi sekalipun orang lain membenci kita. Kira-kira mudah gak Bapak Ibu? Mengasihi orang yang membenci kita. Sangat susah loh. Agak terlintas di kepala saya Bapak Ibu waktu saya lagi mempersiapkannya. Pakaian kasih akan memampukan kita untuk tetap mengasihi sekalipun orang lain membenci. Itu tidak mudah loh. Kadang-kadang kalau kita kesal lihat orang-orang yang orang menyebalkan, kadang kita gak ada doa yang Tuhan tolong angkat dia cepat ini. Betul gak sih? Takutnya hanya cuman saya Bapak Ibu ya kalau lagi kesal ya. Kapan sih Tuhan telan orang ini saya pikir gitu ya. Tadi firman Tuhan mendarat kepada setiap kita Bapak Ibu. Dan itu meneguhkan setiap kita. Iya ternyata iya. Dengan kemampuan tanpa menggunakan pakaian wajib kita nggak akan mampu. Dan ini Tuhan mau kita sama-sama tangkap. Ada banyak orang-orang akan terus dipulihkan Bapak Ibu kalau kita melakukan poin 2 yang Pak Ishak sampaikan. Menerima orang yang membenci kita. Itu dengan sebuah sentuhan, pelukan mungkin. Dengan keramahan. Akan membuat kok beda ya? Mungkin orang nanya kiat-kiatnya apa sih? Nah, kita bisa saksikan tentang Kristus. Tidak mudah
tetapi Tuhan akan kasih kemampuan buat setiap kita. Pagi hari ini Bapak Ibu saya tidak akan panjang-panjang, kita akan melihat satu bagian Bapak Ibu ya. Satu poin yang sama-sama kita tangkap. Apalagi yang sama-sama kita tangkap Bapak Ibu. Ini poinnya, sederhana banget. Pakaian kasih akan memampukan kita untuk melayani seperti Kristus melayani. Bukannya tambah sulit nih seperti Kristus melayani ini. Nah, kita mau lihat Bapak Ibu ya. Pakaian kasih akan memampukan kita untuk melayani seperti Kristus melayani. Karena gini, kasih adalah Kristus itu sendiri sebagai sang sumber kasih. Paulus meletakkan itu. Ya. Paulus menunjukkan itu. Sekalipun Paulus posisinya ada di dalam penjara pada masa itu, ia tetap melayani dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Dia bisa mengingatkan orang-orang di luar penjara loh Bapak Ibu ya. Agar hidup selaras dengan Tuhan. Membuang kemunafikan, amarah, geram, kata-kata kotor itu harus dibuang. Itu posisi Paulus ada di dalam penjara menasihatkan jemaat Kolose pada saat itu. Bayangkan di dalam terkungkung, ya terpenjara seperti itu masih bisa melayani dengan sepenuh hati. Melayani seperti Kristus melayani bukanlah sesuatu yang mudah. Ada banyak keterbatasan di dalam diri kita. Tetapi saya mau sampaikan, tetapi ketika kita sudah dilahir barukan di dalam Kristus, maka ada kasih Bapa yang terus mengalir di dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Ada kasih Kristus yang terus bisa dialirkan kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi pertanyaannya, pelayanan apa yang dimaksudkan? Ya, pelayanan yang menjangkau jiwa-jiwa. Itu yang Yesus lakukan loh. Pelayanan yang menjangkau jiwa-jiwa. Pelayanan yang memuridkan. Hari-hari ini Bapak Ibu ada banyak orang-orang butuh dimuridkan. Jangankan dimuridkan, ditemanin saja untuk ngobrol itu membuat orang bersuka cita. Itu bisa dilakukan lewat komunitas terkecil kita, mungkin keluarga kita. Lalu kemudian dengan komunitas yang jauh lebih besar. Ya. Contohnya Pak Ishak sampaikan tentang ada keluarganya Yosua, betul ya Pak ya. Oh itu mantap tuh. Bahkan dikatakan seisi keluarganya melayani Tuhan. Bukankah itu menjadi kerinduan kita Bapak Ibu? Keluarga besar melayani Tuhan itu dahsyat banget itu. Ada keluarga yang lain, ada keluarga Nuh. Bagaimana mereka bisa menyelesaikan visi Tuhan sampai tuntas. Kalau tidak bergandengan tangan Bapak Ibu. Itu sulit loh untuk selesai membangun Batra. Bayangkan dalam keluarga kecil ini Bapak Ibu, bersama-sama bergandengan tangan. Bahkan dikatakan sampai selesai loh. Sesuatu yang Tuhan percayakan kehidupan setiap kita, jangan sampai kita tidak selesaikan gitu. Yosua, satu keluarga melayani. Nuh menyelesaikan visi yang Tuhan berikan dengan tuntas. Bahkan jangan dikatakan sempurna. Wah dahsyat banget Bapak Ibu ya. Kolose 3 ayat 16. Kolose 3 ayat 16 mengatakan gini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar. Wow. Dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu dikatakan. Dikatakan apa? Dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang yang lain. Mengajar artinya kita sedang melayani Bapak Ibu, betul ya? Mengajar artinya sedang melayani orang. Ya, mengarahkan orang kepada Kristus. Menegur jika ada yang serong-serong Bapak Ibu, yang salah-salah.
Jangan sungkan Bapak Ibu ketika ada orang yang salah jalan, luruskan sesuai dengan firman. Kita jangan sampai ikut serong gitu. Tapi kita mengarahkan dengan penuh hikmat, kita bisa mengajar, mengarahkan orang lain sesuai dengan nilai-nilai firman. Bukan malah menjerumuskan Bapak Ibu. Aduh, ini lebih parah lagi nih. Ya itulah panggilan kita melayani. Melayani keluarga kita, melayani komunitas kita, melayani orang-orang di sekitar kita. Dan saya percaya setiap kita Bapak Ibu, kita menangkapnya Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya Bapak Ibu, secara cepat ada dua bagian lagi, ada dua hal yang dapat kita lihat bersama-sama. Mengapa kita perlu mengenakan pakaian wajib yang Tuhan berikan? Ada dua hal secara cepat. Yang pertama bagian A, supaya kita bisa melayani dengan sebuah ketulusan dan bukan menghakimi. Saya ulangi Bapak Ibu, tujuannya supaya kita bisa melayani dengan sebuah ketulusan dan bukan menghakimi. Ini kelihatannya agak keluar sedikit Bapak Ibu, ada hubungannya dengan menghakimi. Apa hubungannya ini? Kita mau lihat sama-sama. Ya, kita akan melihat dua kisah di dalam Alkitab. Ya, kisah yang pertama adalah tentang kisah seorang perempuan di sumur Yakub Bapak Ibu ya. Nah, ketika Yesus datang menghampiri di sumur Yakub Bapak Ibu ya. Apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus tawarkan? Adakah Yesus menghakimi perempuan ini? Yesus sangat tahu tentang kehidupan wanita ini. Tapi singkatnya gini, lewat perjumpaan itu, wanita ini dipulihkan, bahkan dimenangkan, diselamatkan. Dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 14. Injil Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Itu sesuatu yang dahsyat. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi apa? Menjadi mata air di dalam dirinya. Yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Alkitab katakan sampai hidup yang kekal. Akan menjadi mata air yang terus membual-bual. Apa yang Yesus alirkan? Kehidupan yang baru. Kasih Bapa. Itu yang dialirkan kepada wanita ini. Sehingga hidupnya dimenangkan, dipulihkan. Bahkan dimerdekakan. Dan kita tahu dampaknya dari pemulihan perempuan ini. Ibu, ada banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada Yesus pada saat itu. Ada banyak orang-orang bertobat. Wah itulah dahsyat banget Bapak Ibu ya. Bagaimana kalau Yesus datang menghakimi? Oh iya kamu melakukan dosa. Oh ini dosamu, dibeberkan semua dosanya. Saya percaya gak akan dimenangkan itu. Tapi kasih Yesus itulah yang diterima perempuan ini. Sehingga terjadi sebuah perubahan di dalam kehidupannya. Contoh yang kedua Bapak Ibu ya. Contoh yang kedua adalah tentang, kita pernah belajar tentang kehidupan Ayub dan teman-temannya Bapak Ibu ya. Di saat-saat Ayub sedang kesulitan Bapak Ibu, teman-temannya apa yang mereka lakukan? Bukan hanya meninggalkannya, tetapi menghakiminya. Lu terlalu sok-sok saleh Ayub tuh. Tuh lihat tuh. Ini gara-gara perbuatanmu tuh anak-anakmu mati tuh. Bukan dikuatkan. Bukan dilayani. Bukannya ditemani. Malah mengintimidasi. Berapa banyak di antara setiap kita mungkin di gereja Tuhan. Ketika ada orang-orang mungkin sedang jatuh, sedang membutuhkan pertolongan kita. Membutuhkan aliran kasih yang kita sudah terima. Malah datang mungkin menghakimi. Lu, dosa lu, makanya tuh. Makanya saya renungkan, iya ya. Kenapa Tuhan sampai ingatkan kita harus memakan pakaian ini? Kamu sih terlalu banyak dosa, banyak pelanggaran tuh, makanya tuh jadi gini nih hasilnya, jadi gini nih. Itu kan menghakimi. Harusnya kan memberikan solusi. Entah kita menemaninya. Makanya Pak Ishak sampaikan, kasih orang mulai dingin. Nah ini contohnya nih. Gak mau melayani teman sedang lagi mengalami
sesuatu yang sulit. Malah datang itu memberikan nasihat, tapi nasihatnya tentang mengintimidasi. Kamu sih terlalu sok-sok suci, Ayub. Sok-sok saleh kamu, makanya kan tuh lihat tuh. Tuh Tuhan gak memperhatikan kamu, Tuhan gak bela kamu. Kadang-kadang itu keluar dari mulut orang-orang percaya lu tanpa sadar. Bagaimana kita bisa mengimpartasi kasih Bapa kepada orang. Kalau yang muncul adalah penghakiman. Nah kita belajar Bapak Ibu. Tapi melalui pesannya ini kita disadarkan, iya ya. Ada pakaian wajib yang harus kita kenakan. Ada kasih itulah, kasih Kristus yang harus kita kenakan di dalam kehidupan setiap kita. Bagian B. Terakhir Bapak Ibu ya. Selanjutnya mengapa kita perlu mengenakan pakaian wajib yang Tuhan berikan? Supaya kita dimampukan untuk bisa menerima orang lain dengan segala perbedaan yang ada. Dengan segala perbedaan yang ada. Kalau tidak ada kasih Kristus Bapak Ibu, itu sulit kita lakukan. Kasih itu bisa menerobos segala perbedaan yang ada di dalam semua anggota tubuh Kristus. Ya. Kita lihat di dalam ayat 11 Bapak Ibu, di dalam Kolose pasal 3. Bahkan sampai Paulus ingatkan ini kepada jemaat di Kolose ya. Kita lihat Kolose pasal 3 ayat 11 dan 15. Apa yang dikatakan di sini? Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Ayat 15 kita lompat Bapak Ibu. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dikatakan dipanggil. Untuk apa? Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi apa? Menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Jadi kalau ada orang menyebalkan di sekitar kita, Alkitab katakan bersyukurlah. Jadi itu panggilan kita. Untuk bisa saling melayani dengan satu dengan yang lain. Makanya ditegaskan tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi. Orang yang bersunat atau tidak bersunat. Ya. Ya. Orang barbar atau skit. Saya lihat skit ini apa sih? Bangsa yang terkenal kejam ternyata. Tidak ada lagi budak atau merdeka. Semuanya di dalam satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Ya. Artinya tidak terpecah-pecahkan. Satu semuanya di dalam Kristus. Kita bisa lakukan nggak bisa. Ketika kita mengenakan pakaian wajib ini. Kita bisa menerima perbedaan dari semua. Ya, di dalam komunitas yang nggak ada lagi. Jangan sampai nanti aduh ini kan kamu kan nggak komunitas dengan saya. Namanya satu tubuh di dalam Kristus nggak terpecah-pecah. Gitu loh. Jadi kita lihat ini sama-sama Bapak Ibu ya. Supaya kita dimampukan untuk bisa menerima orang lain dengan segala perbedaan yang ada. Gak ada lagi kumpul, Batak-Batak kumpul Bapak Ibu ya. Madura-Madura kumpul. Kulit putih kumpul kulit putih. Jadi tubuh Kristus seperti apa sih kayak gitu jadi. Makanya Paulus ingatkan kepada jemaat Kolose. Karena di dalam kehidupan jemaat terjadi kayak gitu. Makanya Paulus tekankan tidak ada lagi orang bersunat, tidak bersunat. Yunani, orang Yahudi. Semuanya satu di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak panjang lebarkan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.